Rasulullah. Salamun alaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kembali lagi bersama kami dalam dialog akhir pekan di edisi Kupas Tuntas Akhir Zaman bersama Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah Nusantara, di mana pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai metodologi agama, yaitu solusi di akhir zaman. Sebelum masuk ke pembahasan, di sini saya akan memperkenalkan ada 4 narasumber. Yang pertama adalah Syekh Jahidin dari Bandung, dan narasumber yang kedua adalah Kiai Jasmani dari Demak, dan yang ketiga adalah Kang Rokiu dari Bandung, dan yang ketiga Pak Iwan juga dari Bandung. Di tengah pergolakan zaman yang penuh tantangan, akhir zaman seringkali dimaknai dengan rasa takut dan kepasrahan terhadap kehancuran. Namun, perspektif sufistik menawarkan sudut pandang yang berbeda. Akhir zaman bukanlah sekedar akhir dari segala sesuatu, melainkan awal dari sebuah transformasi mendalam. Untuk itu, diperlukan pembaharuan metodologi yang relevan dengan kebutuhan spiritual sosial umat manusia saat ini. Berkaitan dengan akhir zaman itu tidak jauh dari fitnah Dajjal. Dari banyak literasi dijelaskan bahwa untuk bisa selamat dari fitnah Dajjal yaitu dengan membaca surah Al-Kahfi. Baik, tidak berlama-lama, mari kita simak pembahasan dari narasumber yang pertama yaitu Syekh Jahidin. Untuk waktu dipersilahkan. Terima kasih Bapak Moderator yang telah memberikan tempat dan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam persatuan, salam kesatuan, salam NKRI. Salam kebajikan, rahayu, rahayu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ini kita membahas pada kesempatan ini dialog di akhir pekan yaitu metodologi agama, itu ya yang sebenarnya. Metodologi agama adalah sebagai solusi di akhir zaman. Mungkin saya sampaikan dulu apa sih di akhir zaman itu identik dengan apa gitu. Nah, saya akan sampaikan dulu tanda-tanda di akhir zaman. Dan ini bisa di googling ya. Yaitu perkembangan teknologi yang pesat. Itu ternyata itu ada di hadis riwayat Bukhari ya. Itu diantaranya, dan juga ada meningkatnya frekuensi bencana alam yang kini kita banyak sekali rasakan saat-saat ini, terakhir-terakhir ini ya. Dan perang atau konflik global. Nah, dan perang di sini silahkan bisa dicerna masing-masing karena di sini ada perang dari segi fisik dan ada juga perang metafisiknya, silahkan masing-masing. Nah, itu salah beberapa poin daripada yang disebut tanda-tanda akhir zaman. Nah, lalu
bagaimana solusinya? Yang dengan disebutkan adalah metodologi agama. Memang betul, metodologi agama itu adalah sebagai gerbang menuju ma'rifatullah. Adalah juga jalan menuju agama ma'rifat. Berarti tanpa metodologi agama, kita sebetulnya tidak bisa beragama. Dan ini kita harus sanggup untuk menerima kenyataan gitu ya. Karena agama adalah ma'rifat seperti yang disampaikan Rasulullah Muhammad, yaitu awaludin ma'rifatullah. Yang di dalam hadisnya sebetulnya itu pendapat ulama sufi ya. Itu rangkuman daripada ayat yang hadis yang sebetulnya ud'uhum ilallah faidarapullah wamurhum bisolah. Beribadahlah kepada Allah, setelah mengenal Allah, dirikanlah sholat. Nah, sebetulnya mengenal Allah dulu, berarti jelas ya, itu awaludin ma'rifatullah. Awal agama itu adalah mengenal Allah. Semua Rasul turun adalah beserta metodologi. Artinya agama sesungguhnya adalah metodologinya itu. Nah, agama selalu diturunkan Allah itu melalui beberapa proses ya. Melalui proses itulah yang disebut metodologi agama. Di antaranya satu, mungkin ini bisa dicermati ya, karena ini penting. Ini adalah sebuah metodologi yang dimaksud dengan agar di dalam kita menghadapi era akhir zaman ini, kita tidak merasa hal-hal yang was-was yang luar biasa, yaitu satu lewat baiat. Yang konon baiat ini adalah sebagaimana di dalam Quran surat Asy-Syura ayat 52, itu adalah penanaman nur yang disebut di situ nur iman dan nur kitab. Itu pertama. Yang kedua, zikrullah atau semedi, yang tentunya zikrullah dengan kaifiat khusus di sini ya. Yang ketiga, suluk atau tapabrata, dan juga di sini ada waktu dan tempat yang khusus pula. Tidak asal, yang tentunya ini semua atas bimbingan guru ruhani ya. Yang keempat, mengemban amanah ketuhanan seperti ubudiyah, berabdi dan berbakti, yaitu mengemban visi misinya. Nah, proses itulah yang disebut metodologi agama. Metodologi itu untuk bisa membuktikan kebenaran agama sebetulnya mah. Jadi agama itu bukan hanya sebatas keyakinan atau pengetahuan teori. Ternyata ini adalah metodologi itu untuk bisa membuktikan kebenaran agama itu sendiri dengan memasuki dimensi ruhani. Karena agama bukan di akal ya, tetapi melainkan di ruhani. Jadi ketika kita beragama hanya mengandalkan akal atau jasmani, itu tidak mungkin kita bisa menjalankan apa yang disebut metodologi itu. Karena dalam metodologi itu ada jasmani dan rohani. Sedangkan jasmani itu bisa juga dikatakan sebagai ritual, sedangkan dalam sisi rohani itulah spiritual. Yang harus lebih banyak kita lakukan dalam metodologi agama dari kedua-duanya ya, karena dari proses keduanya seperti di dalam disampaikan di dalam tingkatan ilmu itu ada syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Nah, sedangkan thariqat itu sendiri adalah syariatnya hakikat.
Jadi yang dimaksud dengan kita melaksanakan hakikat adalah berarti kita bertorikoh. Jadi ketika ada yang mengatakan bahwa torikoh itu bid'ah, berarti dia tidak paham dengan agama ya. Jadi ini sangat penting torikoh ini, karena itu adalah syariatnya daripada hakikat. Nah, ketika kita menjalankan torikoh, melaksanakan hakikat dengan secara jahirnya adalah bertorikoh dan secara batinnya, secara rohaninya kita berhakikat, maka endingnya kita akan mencapai pada tingkat makrifat. Karena makrifat itu adalah resultante daripada buah daripada syariat dan hakikat. Tetapi syariat di sini bukan syariat yang pertama ya, tapi di sini yang dimaksud adalah syariatnya hakikat, yaitu torikoh. Sedangkan yang dimaksud syariat yang pertama itu adalah itu undang-undang hukum positif, yang itu tidak boleh tidak bisa tidak, kita harus lewati itu, harus kita turut manut terhadap hukum gitu. Karena itu adalah undang-undang hukum positif dunia, khususnya di NKRI. Jadi yang paling utama seperti yang saya sampaikan tadi, sebaiknya untuk menghadapi akhir zaman ini tidak ada jalan lain, yaitu lewat metodologi agama yang sudah saya sampaikan tadi, karena itu adalah suatu sistem untuk bisa makrifat. Kenapa kita harus makrifat? Dan tidak mungkin Allah akan membinasakan kepada umatnya yang dia cintainya, yang telah mengenal kepadanya. Tentu yang akan dibinasakan itu umat yang tidak mengenal kepadanya. Nah, untuk mengenal Allah itu adalah dengan metodologi yang telah saya sampaikan tadi. Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang disampaikan oleh narasumber pertama, yaitu Syekh Jahidin. Baik, untuk selanjutnya mungkin untuk narasumber kedua dipersilakan untuk membahas lebih lanjut. Untuk Mas Jasmani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kami haturkan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada Ayahanda Guru Mursyid dan Tuan Guru Mursyid. Baiklah, untuk di sesi terakhir ini kita merunut kepada sesi sebelumnya tadi ya. Sudah digambarkan dengan gamblang mengenai kondisi kita di akhir zaman ini. Kita ini ternyata sudah ada di medan laga. Ini adalah sudah medan perangan, bukan lagi mengandai nanti ini. Karena tadi disampaikan bahwasanya akhir zaman itu ternyata ya dulu juga sudah terjadi, saat ini pun begitu, dan nanti yang akan datang. Tapi kebanyakan kita mengira itu kan masih besok, belum terjadi ya, masih nanti. Ternyata dari tanda-tanda yang sudah dipaparkan di sesi sebelumnya tadi, dengan adanya globalisasi, sentralisasi, istilah lainnya ada New World Order itu, berarti kita ini sudah memang berada di akhir zaman, di medan laga itu sendiri. Dan kita juga bisa melihat bagaimana dampaknya yang terjadi di sekitar kita.
kalau tadi kita lihat intinya adalah dari semua mitologi-mitologi tadi ya, mitos-mitos, tokoh mitos yang sudah disampaikan itu, dari kerusuhan-kerusuhan, dari kekacauan-kekacauan yang ditimbulkan itu intinya membawa kesadaran kita menuju ke alam bawah sadar. Dan alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh Yai Zahidin bahwasanya solusinya adalah melalui metodologi agama. Yang alhamdulillah di Thariqah ini sudah menjadi keseharian kita, sudah menjadi amalan kita sehari-hari untuk melaksanakan metodologi tersebut. Nah, saya ingin melihat solusi mungkin dari sisi yang lain, karena sebenarnya dari metodologi agama itu fungsinya juga sama, yaitu bagaimana meningkatkan kesadaran kita ini kepada ultra sadar atau yang disebut dengan ultrasonor, yakni kesadaran ruh, sehingga setiap manusia ini benar-benar mempunyai pengalaman yang empiris, hakul yakin ya, bisa mengenal, berinteraksi, dan merasakan bagaimana kita ini berhubungan dengan Tuhan. Nah, karena tadi solusinya melalui metodologi, berarti ya ada tahap-tahapannya, dan yang paling utama adalah adanya seorang pembimbing yang sering kita sebut sebagai guru. Itu yang paling utama. Dan guru tersebut tidak sembarang guru seperti yang sering diungkapkan di channel-channel teman kita dan juga channel kami sendiri di YouTube, channel Bakul Dawat Ngaji Makrifat. Memang untuk menuju ke sana itu memang butuh pembimbing yang istilahnya tidak sembarangan. Jadi harus pembimbing yang benar-benar mempunyai sanad yang nanti sampai kepada Rasulullah, itu sebagai jaminan bahwasanya itu guru kita ini memang benar-benar bukan seperti guru-guru yang kita temukan di luaran sana, ataupun mungkin dalam thariqah-thariqah di saudara-saudara kita, bahwasanya tidak semuanya guru-guru di thariqah di teman-teman kita ini itu semuanya waris, karena ada jalur yang lain, yaitu jalur keilmuan dan juga jalur amanah. Nah, karena ini di sesi akhir dan membahas bagaimana solusinya, tadi sudah diterangkan oleh Yai Zahidin bahwasanya dengan bermetodologi agama akan menyampaikan kita kepada kesadaran ruh, meningkatkan kesadaran kita kepada ultra sadar, dan disitulah nanti manusia bisa berhubungan dengan Tuhan, mengenal Tuhan, atau yang sering kita sebut dengan ma'rifatullah. Maka di dalam surat Al-Kahfi kami akan memberikan sisi dari pandangan surat Al-Kahfi, bahwasanya orang-orang yang tidak bisa membaca tanda-tanda Tuhan itu adalah orang yang kafir, yang buta mata hatinya. Nah, pada saat orang itu buta mata hatinya, berarti otomatis dia akan secara kesadaran akan menurun. Jadi solusinya sudah jelas seperti tadi. Untuk menghidupkan mata batin kita, yaitu harus melalui metodologi beragama yang dibimbing oleh seorang guru ya tadi. Nah, di sini digambarkan bahwasanya orang yang mata hatinya tidak dapat melihat tanda-tanda kebesaran Tuhan, itu dalam kehidupannya mereka ini berbuat seolah-olah ini perbuatan yang mereka lakukan ini baik. Padahal yang terjadi adalah sebaliknya, yang mereka lakukan ini perbuatan yang buruk. Nah,
kita juga harus waspada tadi seperti yang disampaikan Pak Ketua, kita jangan kepedean juga walaupun sudah memasuki thoriqoh ini, kita juga harus selalu waspada untuk tidak terlalu pede bahwasanya kita ini termasuk orang-orang yang terselamatkan atau selamat. Maka dari itu kita harus selalu introspeksi diri, berpegang kuat-kuat kepada guru zahir kita, disiplin mengikuti perintah dan arahannya dari Tuan Guru kita. Nah, kemudian Tuhan memberikan pembanding di surat Al-Kahfi ini. Jadi pada saat orang itu sudah buta mata hatinya, mereka itu melakukan sesuatu perbuatan itu tertipu, seolah-olah dia itu merasa perbuatan yang dilakukan itu adalah perbuatan yang baik. Ternyata kenyataannya itu adalah sebaliknya. Ternyata perbuatan mereka itu adalah perbuatan yang buruk. Nah, di sini Allah akhirnya juga memberikan ini jawaban. Nah, terus seperti apa orang yang nanti akan selamat atau yang disebut dengan orang beruntung yang mendapatkan surga Firdaus itu di surat Al-Kahfi ayat 107. Sungguh orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Nah, mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin pindah dari sana. Nah, dari sini kembali lagi ternyata orang yang beriman lagi ya. Kalau kita kaitkan lagi orang yang beriman kembali lagi harus melalui metodologi agama yang pertama tadi baiat. Baiat ini penanaman nur iman dan nur kitab nggih. Nah, itu. Kalau di dalam thariqah itu seperti itu. Jadi untuk memahami hal iman itu kembalinya tetap ke metodologi lagi. Metodologi lagi kita tetap kembali ke guru lagi yang membimbing kita. Guru yang seperti apa ya? Guru yang punya jalur yang waris ya tentunya. Nah, dari situ sudah jelas sekali bahwasanya kita kembali untuk bisa mendapatkan ini ya, mencari solusi yang tepat untuk menghadapi akhir zaman ini ya ini dengan cara kita bermetodologi yang detailnya tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Zahidin. Karena hanya dengan itulah kita akan bisa menjadi orang yang beriman, karena iman itu bukan sebuah keyakinan tetapi iman itu adalah nur yang ditanamkan di dalam ruh kita, di dalam kolbu kita oleh guru kita, yakni guru mursyid kita. Mungkin itu kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Mungkin dari saudara kita bisa menjelaskan lebih lanjut lagi. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Jasmani yang telah menjelaskan secara gamblang. Baik, untuk selanjutnya saya persilahkan narasumber ketiga untuk menyampaikan pembahasan mengenai solusi pembaruan di akhir zaman, yaitu tentang metodologi agama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya juga bingung ini. Semuanya udah diborong kata-katanya dari episode 1 sampai sesi akhir ini ya mungkin. Cuman di sini ya sudah kalau mengikuti dari awal dari sesi kesadaran akhir zaman dan di tema-tema berikutnya sampai di sesi seperti ini sepertinya sudah bisa menyimpulkan apa yang harus dilakukan. Di sini hanya saya mohon izin untuk sedikit menambahkan alasan-alasan kenapa harus bermetodologi sebagai solusi di akhir zaman, bermetodologi agama. Mungkin salah satunya saya ambil dari sudut pandang teologis ya, yang mana alasan teologis tersebut satu, agar kita menghindari dari kesalahan penafsiran
menghindari penafsiran yang subjektif yang akhirnya menimbulkan kesalahan. Untuk itu dengan metodologi ini kita itu terpimpin langsung oleh guru mursyid. Selanjutnya, alasan teologis yang kedua, mempertahankan keaslian dan keotentikan ajaran. Itu sifatnya yang sering disampaikan oleh guru kita, yaitu sifatnya top down. Tidak bisa kita berselera masing-masing, sendiri-sendiri. Itu harus di jalur komando. Mungkin jalur komando itu bahasanya terlalu bagaimana gitu ya. Cuman ya kurang lebih seperti itulah. Ketiganya, mengembangkan pemahaman yang mendalam dan sistematis. Itulah di sini, sistem itu yang sedang dibangun di metodologi ini. Keempatnya, meningkatkan kepercayaan dan keyakinan. Itu sebagai impact dari melaksanakan poin-poin yang tadi saya sampaikan. Selanjutnya alasan lagi yang saya sampaikan hari ini yaitu alasan yang praktis. Satu, itu impact-nya. Mungkin akan meningkatkan efektivitas ibadah dan ritual. Nah, itu hanya kita sendiri yang bisa menilai. Mungkin secara berjamaah ya kita bisa saling sharing atau saling mengingatkan bagaimana sampai sejauh mana impact dari apa yang telah kita lakukan dalam metodologi. Keduanya, mengembangkan moralitas dan etika. Ketiganya, meningkatkan kesadaran sosial dan kepedulian. Keempatnya, mengembangkan kemampuan berinteraksi dengan masyarakat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kang Okil yang telah menjelaskan beberapa hal. Dan untuk selanjutnya kepada narasumber yang keempat yaitu Pak Iwan, dipersilakan. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih kepada moderator yang dimana pada kesempatan ini saya diberi kesempatan untuk sedikit memberi tambahan atau sedikit himbauan mungkin dari perspektif yang akan saya uraikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Boleh saya menerangkan bahwa saya tuh ada channel di YouTube yang namanya Kampung Marifat gitu. Boleh. Ya. Silakan Anda like atau subscribe dan ikuti uraian-uraian dari channel Kampung Marifat, orang kampung ngaji Marifat gitu. Menurut perspektif saya di akhir zaman ini, dunia sudah mengalami kerusakan. Itu ditandai dengan adanya agama yang rusak. Gitu. Agama yang rusak itu ada 3 ciri. 1, dia sudah tidak mengakui adanya Rasul di zamannya sendiri. 1, dia hanya mengakui Rasul yang di zaman 1400 tahun yang lalu yang dia sendiri tidak ketahui. Makanya untuk berpindah kiblat ke zaman yang existing yang sekarang itu memang susah sekali. Pada kenyataannya begitu. Itu ciri yang pertama. Yang kedua, tidak adanya tali sambungan atau wasilah. Kebanyakan manusia tidak mengakui adanya wasilah. Dia beribadah sholat, beribadah kebaikan yang lainnya.
tanpa memperdulikan ibadahnya itu tersambung atau tidaknya. Itu kenyataan yang terjadi zaman sekarang. Betul tidak? Betul. Itulah ciri kedua dari rusaknya dunia. Rusaknya dunia atau agama di akhir zaman sekarang. Yang ketiga, tidak adanya kitab kodim. Tidak ketahuannya adanya kitab kodim yang itu ada di dalam metodologi agama, di dalam metodologi agama ruhani yang sekarang itu, di mana aslinya kitab itu bukan yang tertulis, yang tercerai-berai. Aslinya kitab suci itu adanya kitab cahaya itu di yang kodim itu. Manusia di seluruh dunia sudah tidak mengetahui apa itu kitab kodim. Makanya saya himbau ke semua manusia yang ada di dunia, ayo kita memperbaiki dunia dengan memulai memperbaiki metodologi agama yang sekarang. Ayo semuanya, kita memberi pencerahan kepada semua orang untuk kita bisa memahami apa itu Rasulun min anfusikum yang ada ayatnya di Al-Quran itu. Dan apa itu wasilah atau tali wasilah, tali sambungan. Yang itu ada di mushaf Quran juga. Karena untuk memperbaiki metodologi agama yang ada di dunia, ya tiga pilar itulah yang harus diperbaiki. Marilah kita semua berkesadaran bahwa metodologi artinya adalah teknik, praktek, cara gitu, untuk kita bisa sampai kepada yang maha ruhani. Begitu mungkin yang bisa saya sampaikan, karena kalau yang lain-lainnya udah disampaikanlah sama rekan-rekan saya yang lain. Ilahi anta maksudi waridloka madupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, itu penjelasan dari saudara kita Pak Iwan, yang dimana dia mengkritisi kondisi di akhir zaman ini. Baik, sebelum ke sesi selanjutnya, mari kita beri apresiasi untuk keempat narasumber kita yang telah memberikan penjelasan. Baik, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Mungkin di sini ada pemirsa yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, saya tertarik dengan apa yang disampaikan narasumber tadi yang keempat. Nama saya Pak Atang dari Bandung. Ya. Saya sudah mengikuti Thoriko 3 kali ya. Yang pertama Thoriko Nasabariah Kolidiyah. Yang pertama Thorikohnya Habib Lutfi. Yang ketiga Thoriko Idrisiyah. Tetapi saya rasa belum menemukan apa yang saya cari. Saya mohon ditunjukkan siapakah walia mursyida yang waris di zaman sekarang ini dan di Thorikoh mana. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin sebelum dijawab, barangkali ada yang mau bertanya lagi. Oke, ya dipersilakan. Silakan diperkenalkan namanya dan asal dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Fahmi dari Madura. Di sini saya mau bertanya tentang tadi kan dijelaskan banyak ya tentang apa itu namanya teori yang mungkin agak sama sih dengan apa yang disampaikan Pak Sus. Cuman gini, dengan apa yang telah disampaikan oleh Pak Atang dari yang dari Bandung. Cuman
tadi kan memakai ayat-ayat Al-Kahfi dan lain sebagainya. Seperti tadi yang disampaikan Mas Pak Jasmani. Nah, begini Mas, apakah ayat-ayat itu nantinya bisa dipakai oleh saudara-saudara kita yang di luar Islam? Mungkin dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Iwan dan lain sebagainya, apakah itu nanti bisa dipakai dengan itu? Dan kemudian bagi yang non-Islam, maksudnya yang non-Muslim, yang di luar agama kita, karena kebetulan kita Islam, bagaimana cara untuk itu tadi, solusi konkret ya, ini konkret. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Fahmi dari Madura. Mungkin untuk pertanyaannya bisa dijawab oleh narasumber. Untuk pertanyaan yang pertama itu dari Mas Atang ya, dari Bandung, yaitu beliau sudah beberapa kali mengikuti tarekat. Yang jadi pertanyaannya itu beliau menanyakan tarekat mana yang harus diambil itu, dan tarekat seperti apa itu yang benar-benar tegak lurus gitu. Maksudnya itu ya, Mas Atang ya. Torikoh mana yang mursyid yang maris di zaman sekarang? Oke. Torikoh mana? Torikoh mana? Ya. Untuk pertanyaan kedua itu adalah bagaimana solusi konkret ya bagi umat selain agama Islam. Baik, untuk menjawab pertanyaan dari Mas Atang, monggo narasumber barangkali mau menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Berarti saya menjawab yang pertama dulu ya. Biar nggak loncat. Bukan tempatnya loncat pertanyaan. Nah, untuk bertanya tentang tarekat apa yang dipimpin oleh seorang guru rohani, yaitu al-ulama warasatul anbiya, dan juga seperti yang dikatakan di dalam Al-Kahfi, walia mursida. Yang kebetulan kami ini di sini dari Torikoh, dari Majelis Zikir Torikoh Naksabandia Kholidiyah Nusantara, yang pastinya saya mengatakan jalur yang waris ada di sini. Dan untuk ciri-cirinya, ciri-ciri kenapa? Apa yang bisa disampaikan tentang ciri-cirinya? Mohon maaf saya tidak bisa menyampaikan di sini. Tetapi apabila ada nanti di luar acara ini, dari hati ke hati, saya akan sampaikan siapa walia mursida di saat ini, di zaman ini. Dan saya akan sampaikan ciri-cirinya yang saya meyakini bahwa Bapak Ibu semua bisa menerima uraian tentang walia mursida yang waris, lurus jalurnya kepada Rasulullah Muhammad. Demikian mungkin jawaban yang pertama. Untuk jawaban yang kedua dari Mas Fahmi Madura. Solusi untuk apakah bisa dari agama selain Islam mengamalkan begini. Al-Quran itu turun bukan berupa tulisan, tetapi ayat-ayat kodim, dan itu diwahyukan. Hanya saja kebetulan yang menerima wahyu pada saat itu adalah Nabi Muhammad, Rasulullah Muhammad SAW, yang konon berbahasa Arab. Jadi sebetulnya Islam itu sendiri bukan Arab, gitu. Itu universal ya. Cuman karena Nabi Muhammad dulu Arab, makanya di translate-nya dalam bahasa Arab, gitu. Jadi jelas semua ayat-ayat, semua firman-firman yang ada di dalam Al-Quran itu bisa diperuntukkan untuk seluruh
umat manusia, bukan perorangan, golongan. Itu bisa. Bisa cukup mungkin. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya dari Yai Jahidin. Mungkin narasumber lainnya bisa menambahkan. Alhamdulillah, terima kasih atas apresiasinya dengan pertanyaan. Mohon izin saya sedikit memberikan menyampaikan pemaparan simpel saja mungkin sebagai merujuk kepada yang ditanyakan oleh Pak Atang dari Bandung, juga Mas Fahmi dari Madura ya. Sebetulnya kan agama itu sangat simpel ya, nggak rumit. Kuncinya itu karena kita sudah ada keterpemimpinan, ibarat gerbong kereta api yang sudah ada lokomotifnya. Kita ngikut saja gitu. Anut saja seperti itu. Adapun seperti yang barusan ditanyakan itu, bagaimana kita tahu mungkin ya, itu tuh mursyid asli atau bukan, seperti itu. Nah, di sini mungkin saya kasih suatu gambaran. Tidak bisa diceritakan. Paling juga ngasih clue, Pak Atan, sini ngopi di sini kopinya enak. Nanti biar Pak Atang sendiri yang merasakannya. Gitu. Kopi ini enak atau enggak? Nah, kurang lebih seperti itu. Sejauh mana saya menyampaikan, oh kopi ini enak gimana itu nggak akan nyampe gitu, cuman cerita aja. Gitu. Karena metodologi itu kan ilmu praktek. Nah, untuk istilahnya dari yang Pak Fahmi pertanyakan, apakah dari lintas agama bisa gitu ya, bisa gitu di tarekat ini? Saya yakin bisa ya, karena apapun yang dia bawa, yang dia punya, setelah sama-sama merasakan rasa kopi itu, nanti masing-masing juga merasakannya sendiri, seperti itu. Mungkin ilustrasinya seperti itulah. Nah, untuk konkretnya dan segala macamnya bagaimana rasa kopi itu, ya masing-masing sendiri aja yang merasakannya, seperti itu. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan sedikit menambahkannya buat Bapak tadi, Pak Atang. Nah, bagaimana cara memilih ulama waris tadi? Gitu. Betul, Pak. Atau rikoh mana? Torikoh mana yang memiliki yang mursyid atau mursyid Oh, yang waris gitu ya. Sekarang ini. Begini Pak, kalau misalkan kita masuk torikoh, itu ada sanad dan silsilah, betul Pak? Ada sanadnya, ada silsilahnya. Ya. Oh, nah, ya. Dan ada satu lagi kunci yang penting Pak. Di sana tuh ada sistem. Apakah sistem itu berjalan atau tidak Pak? Meskipun misalkan itu hampir sama, tapi kalau sistemnya tidak berjalan dan tidak berkembang, itu kata saya ini perspektif saya Pak ya, itu tidak menjalankan dan itu tidak akan berkembang. Dan itu mungkin tidak akan maju Pak, si warisnya itu Pak. Baik ya, kayaknya saya belum puas ya dengan jawaban yang dari narasumber 4 tadi ya. Tadi kan hanya satu narasumber yang menyampaikan Torikoh Qadiriyah, nasabnya Qadiriyah ini yang menyampaikan wali mursyida yang waris. Tapi yang dari 3 belum menyampaikan secara terang ya. Mungkin saya butuh jawaban yang terang
Ya, karena kalau di toriko saya yang 3 tadi itu yang saya sebutkan itu zamannya lebih banyak ribuan, mungkin jutaan, ya. Lebih banyak daripada mungkin yang punya jenengan ini. Ya. Yang saya tanyakan jawaban yang pasti jelas ada di sini atau tidak. Saya hanya butuh jawaban 3 kata atau 2 kata, di sini atau tidak. Kalau iya, mungkin boleh saya berbaiat. Nah, terima kasih. Oke, saya mungkin mau Terima kasih kepada Bapak silakan. Atang. Ya, yang kedua kali ini saya tambahin lagi, Pak. Pak Atang, kalau saya pribadi nih, agama itu benar atau misalkan toriko itu benar, itu menurut orang yang memegangnya. Gitu, Pak Atang. Betul nggak Pak Atang? Ah, kalau Pak Atang menanyakan kepada saya, apakah di sini? Di sinilah yang waris tuh Pak Atang. Yang jelas tuh di sinilah yang waris. Betul tidak? Di sini tidak ada di tempat lain. Yang asli itu cuma satu di dunia. Di Angkawe itu banyak di mana-mana, tapi tetap yang asli itu satu. Nggak ada duanya. Gimana? Betul. Di sini. Saya mau namakan lagi kepada Mas satu lagi siapa? Mas Pami. Tadi menanyakan. Ya. Tadi menanyakan masalah. Apakah ini metodologi bisa dipakai lintas agama? Oh ya, tentu. Karena Praktek konfliknya. kitab yang kodim itu datangnya dari satu. Dari Allah. Dari zaman Adam, Isa, Musa, Muhammad, dari zamannya Nasrani, Yahudi, Kristen itu. Yang kodim itu kitabnya satu. Bukan dua. Jadi sama siapa saja di sini boleh masuk ke sini. Terima kasih kepada narasumber dan yang hadir di sini, yang telah bertanya dan menjawab. Mungkin kita perlu mengapresiasi sekali lagi. Oke, barangkali di sini ada yang mau memberi pandangan atau tambahan atau oh ya, untuk siapa? Abang Da Edward, dipersilakan. Barangkali ada mau menambahkan. Oke, baik. Cukup seru ya dialog kali ini ya. Benar, saya Edward. Selain sebagai pengamat spiritualis, sebenarnya background asli saya sebenarnya adalah dari seorang environmental ya, lingkungan. Kenapa saya tertarik mengikuti diskusi tentang kupas tuntas air saman ini? Karena saya baca dari literasi itu bahwa salah satu yang disebutkan oleh Nabi dari agama Islam itu tentang akhir zaman itu adalah mengeringnya Sungai Efrat ya. Saya sebagai seorang aktivis lingkungan itu sangat paham bagaimana ketika Nabi Muhammad mengemukakan tentang fakta ini, pada saat itu Sungai Efrat itu adalah sebuah sungai yang menjadi sumber kemakmuran dan kesejahteraan bagi negara-negara yang ada di sekitarnya, wilayah sekitarnya. Bahkan bisa dikatakan bahwa itulah sebagai urat nadi kehidupan dari masyarakat yang hidup di sekitar Sungai Efrat itu. Nah, dalam situasi Sungai Efrat yang demikian memberikan berkah bagi masyarakat di sekitarnya, itulah kemudian Nabi Muhammad pada saat itu mengeluarkan pernyataan itu bahwa hari kiamat akan terjadi ketika Sungai Efrat sudah mengering. Saya nggak tahu apa maknanya, dan di tahun 2010 itu Sungai Efrat kemudian mengalami kekeringan yang demikian luar biasa. Saya mengamati itu sebagai seorang aktivis lingkungan, dan kenapa saya tertarik dengan dialog ini? Saya ingin tahu itu kenapa Nabi mengemukakan tanda-tanda itu.
Kemudian yang kedua, hubungannya dengan itu adalah saya sempat membaca literasi karena akhir zaman atau fitnah dajjal itu adalah sesuatu yang sangat-sangat menakutkan ya. Kalau kita menggambarkan atau membaca literasi-literasi tentang fitnah dajjal itu. Salah satu literasi yang saya baca bahwa untuk menghindari fitnah dajjal itu katanya di situ bacalah surat Al-Kahfi. Saya nggak tahu karena saya tidak mempelajari kitab itu sendiri. Makanya mungkin pada kesempatan ini narasumber bisa menjelaskan apa sih isi inti dari surat Al-Kahfi itu sehingga dia banyak orang mengatakan ulama atau literasi bahwa bacalah surat Al-Kahfi. Makanya mungkin beberapa komunitas itu menjadikan membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat itu adalah boleh dikata itu ya mendekati kewajiban gitu. Itu yang saya baca di literasi itu. Nah, itu mungkin dua hal itu yang saya coba pertanyakan di forum dialog ini. Terima kasih mungkin kepada narasumber, silakan yang bisa memberikan jawaban. Sangat berterima kasih sebelumnya. Oke, selamat siang. Oke, selamat siang Bang Edward. Pertanyaan yang sangat menarik sekali. Oke, untuk narasumber mungkin bisa menanggapi pertanyaan dari Bang Edward. Ya, terima kasih pertanyaannya. Bang siapa tadi? Bang Edward. Iya. Dalam hadis Nabi sendiri pun sudah dikatakan ya bahwasanya salah satu kita selamat dari fitnah dajjal itu yaitu dengan membaca surat Al-Kahfi, tapi tidak secara tekstual atau lafalnya, tetapi kita harus memahami kepada makna apa yang terkandung dalam surat Al-Kahfi. Di sini ada cerita di surat Al-Kahfi mengenai dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh Ya'juj dan Ma'juj, dan semua itu kembali tadi seperti yang sudah kami sampaikan bahwasanya memang kita ini digiring ya di akhir zaman ini kepada sebuah propaganda untuk kita ini dipengaruhi secara bawah sadar ya, mengontrol kita secara bawah sadar. Nah, di surat Al-Kahfi ini juga ada sifat sebuah kisah seorang pemuda yang tertidur di dalam gua ini ya, Ashabul Kahfi itu ya. Nah, dari situ menggambarkan kita bahwasanya kita harus mencapai kemapanan rohani atau tingkatan rohani yang di atas batas alam sadar kita atau yang disebut dengan kesadaran ultrasonor ya. Kalau di dalam thariqah ini untuk mencapai titik aman, guru kami sampaikan bahwasanya kita harus mencapai makom wukuf ya. Itu minimal di situ. Karena pada saat kita sudah mencapai titik kesadaran itu, di makom wukuf itulah gelombang-gelombang dari Ya'juj dan Ma'juj dan juga mungkin di akhir zaman ini dari pengaruh Dajjal itu tidak sampai bisa mempengaruhi kita karena kita sudah berbeda dimensinya ya. Kita sudah bisa naik gelombang di makom itu. Mungkin itu dari Bang Edward yang bisa kami berikan jawaban. Dari yang lain mungkin ada yang mau menambahkan atau melengkapi. Yai Jaidin. Sedikit mungkin menambahkan ya, saya juga tidak banyak membaca surat Al-Kahfi ini. Tetapi memang sedikit yang saya ketahui di situ ada kerusakan dan ada juga yang membasmi kerusakan tersebut gitu. Nah, di sini intinya suruh membaca itu sebetulnya bukan membaca seperti pada umumnya kita membaca buku gitu ya.
tetapi kita pahami dan kita aplikasikan sebetulnya di situ. Ketika datang Ya'juj Ma'juj, yang disebut Ya'juj Ma'juj itu adalah dari sisi kerusakannya, dan sebetulnya di Al-Kahfi sendiri juga ada untuk perbaikannya, untuk agar menjegal kerusakan tersebut. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke, terus tadi masih ada satu pertanyaan dari Bang Edward ya, terkait mengeringnya Sungai Efrat. Dalam konteks sufistik itu, pengeringan Sungai Efrat juga dapat dimaknai sebagai tanda perlunya refleksi atas perilaku manusia terhadap alam. Nah, berarti kembali lagi di situ bahwa manusia itu harus meningkatkan kesadarannya juga gitu. Oke, mungkin sekian. Ya, terima kasih moderator ya. Luar biasa, saya berterima kasih. Mungkin ini mungkin makna kenapa saya harus dihadirkan di forum ini sebagai seorang pemerhati lingkungan. Saya menangkap sedikit dari narasumber tadi sebuah pencerahan yang luar biasa terkait dengan tema lingkungan ya. Karena ternyata tadi saya menghubungkan antara Sungai Efrat yang luar biasa makmurnya, kemudian dikatakan bahwa itu akan mengering menjadi tanda kiamat ketika dia mengering. Saya menghubungkannya ini dengan makna dari salah satu makna dari surat Al-Kahfi tadi bahwa bergeraklah untuk menuju ke makam Ibrahim itu tadi ya. Karena ketika sampai di makam itu, disitulah kemudian muncul kesadaran dan bisa mengendalikan yang namanya keserakahan, cinta dunia, dan sebagainya. Karena ternyata ketika tidak bisa mengendalikan kecerahan keserakahan dan cinta dunia itu, maka disitulah kemudian terjadinya eksploitasi besar-besaran terhadap alam. Dan memang dari sisi lingkungan, dari penelitian mengungkapkan bahwa salah satu penyebab dari mengeringnya Sungai Efrat itu karena yang pertama selain karena curah hujan yang semakin rendah, kemudian juga karena pengelolaan debit airnya yang kurang, dan yang ketiga itu adalah konflik geopolitik ya. Kemudian di situ Turki kan membuat semacam bendungan yang kemudian menarik debit air itu. Jadi ini sangat terkait dengan bagaimana manusia itu mengelola jiwa ya, mengelola ruhaninya. Dan ternyata itu dijelaskan di surat Al-Kahfi tadi. Luar biasa, ya tepuk tangan, saya respect dengan dialog yang diadakan oleh Majelis Zikir Torekan Nasabah Dekoledo Nusantara ini. Terima kasih, selamat siang. Oke, terima kasih Bang Edward. Alhamdulillah pada saat ini banyak saudara-saudara kita yang ingin mengajukan pertanyaan. Mungkin untuk Mas yang di sebelah sana, silakan perkenalkan diri dan dari mana. Langsung pertanyaannya. Udah itu saya. Izin bertanya. Perkenalkan, saya Sotik dari Tegal. Bagaimana nasib orang-orang yang hidup di akhir zaman dan tidak menjalankan metodologi ini? Terima kasih. Oke. Mungkin sebelum dijawab itu kebetulan ada ya, Mas, silakan untuk perkenalkan diri dan sampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mang Ade. Kegiatan kegiatan saya sehari-hari pedagang sayur. Mohon tenang. Ya, silakan Mas. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Lanjut, mungkin saya akan bertanya kepada semuanya ya.
sesuai dengan judul tema yang terpampang itu mengenai metodologi agama akhir zaman. Nah, secara gamblang tadi sudah disampaikan melalui proses kalau tidak salah 5 ya, atau 4 ya, dari baiat, berzikir, suluk, kemudian visi misi ya, berbakti ya, 5 tahap tersebut. Nah, apakah proses tersebut bisa menghantarkan sebagai hamba kepada Tuhannya? Nah, yang saya ingin tanyakan, prosesnya itu seperti apa? Ya. Mungkin itu yang saya tanyakan kepada narasumber saat ini. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mempersingkat waktu, silakan kepada narasumber untuk menanggapi pertanyaan dari saudara-saudara yang hadir pada saat ini. Silakan bisa langsung mau jawab pertanyaan yang mana. Tadi yang pertama tadi apa? Bang siapa tadi? Sodik. Pertanyaannya itu nasib orang yang tidak bertemu dengan metodologi. Menjalankan. Oke. Ya, yang jelas ya tetap akan terpental kembali lagi ke masa jahiliyah karena dia lepas dari sistem. Karena syaratnya adalah di sini saya dengar, saya taati. Walaupun itu memang prosesnya ya sangat pahit, sangat berat ya untuk mentaati guru, untuk kita bisa sami'na wa ta'na. Dan kembali lagi di sini ini di ilmu kodim ini, di thorikoh ini itu sistemnya adalah kita ini adalah top down. Jadi hanya benar-benar yang dipilih saja yang bisa. Seperti kita misalkan bisa sabar itu ternyata bukan kita yang sabar, tetapi karena kita disabarkan. Jadi itu adalah kehendak dari Tuhan itu sendiri. Kita manusia hanya bisa mengikuti sebagaimana arahan guru. Nanti seperti apa, nah nanti kita ini bisa istiqomah ataupun tidak itu kita kembalikan kepada kehendak Tuhan itu sendiri. Ya seperti itu ya, Mas Sotik ya. Nanti mungkin ada yang mau nambahi, dipersilahkan. Terima kasih. Terkait nasib orang yang tidak ketemu metodologi agama ini ya. Kehidupan ini adalah merupakan suatu sejarah. Dan sejarah itu adalah perulangan. Perulangan kembali masa-masa yang telah terjadi. Nah, kalau kita lihat dulu pada zaman Musa, Nabi Nuh, itu semua yang tidak ikut akan agama tauhid yang satu itu dengan metodologinya tentunya yang ada di situ. Ya mungkin kita tahu semua sejarahnya bahwa selain daripada umat Nabi Musa, Nabi Nuh dan nabi-nabi yang lainnya, yaitu mungkin bahasa sakleknya dihabisin gitu. Tidak terselamatkan. Tidak terselamatkan gitu. Nah, mungkin begitu akan nasibnya. Tapi walau alam ya, karena ini kan kita memang belum mengalami sampai hal itu gitu. Tetapi saya sangat meyakini dalam hal ini mengalami dengan secara empiris bahwa Thorikoh Naksabandia Kholidiyah Nusantara ini yang sangat lurus dan waris, itu yang paling benar. Ini menurut perspektif saya dan juga bukan hanya sudut pandang ya, tapi pengalaman secara empiris ya. Dan saya sudah membuktikan sendiri. Nah, terkait dengan pertanyaan yang satu, seperti apakah prosesnya? Nah, itu ya, yang metodologi itu.
Untuk lebih jelas mau tahu prosesnya, mohon maaf, ini tidak bisa juga disampaikan di sini. Ini saya menyampaikan di sini adalah hanya sebatas syariat atau teori-teorinya. Sedangkan isinya silahkan hubungi kami semua karena Torekot Naksabandia Kholidiyah Nusantara ini berada di mana-mana di Nusantara. Ada di beberapa wilayah. Bapak Ibu ada dimanapun berada gitu, silahkan bisa dihubungi di wilayah atau tempat masing-masing. Pasti jamaah-jamaah seperti kami siap untuk melayani atau membimbing Bapak Ibu semuanya. Mungkin demikian, terima kasih. Baik, sebelum acara diakhiri, mungkin untuk pemirsa yang ada di sini ataupun sedang menyaksikan online bisa mempelajari atau ikut belajar melihat paparan atau uraian dari Thariqah Naksabandia Kholidiyah Nusantara itu ada di media sosial, itu bisa dicari di Facebook atau YouTube. Begitupun para narasumber di sini mempunyai channel-channel tersendiri seperti beliau, bisa disebutkan channelnya? Oh ya, saya memiliki channel di YouTube maupun Facebook dengan nama channelnya adalah MATA, yaitu Metodologi Agama Tarekat Arwah. Terima kasih. Untuk selanjutnya, Mas silakan. Ya, kalau channel kami Bakul Dawet Ngaji Makrifat. Yang lainnya? Saya sendiri masih nginduk bergabung dengan Tauhid Sunda ya, yang dikelola sama Bang Teguh. Alhamdulillah, saya dari channel YouTube Orang Kampung Ngaji Makrifat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagi yang mau belajar silakan. Dan kesimpulan yang saya amati dari tadi bahwa solusi pembaharuan di akhir zaman itu metodologinya itu hanya ada di Tarekat Naksabandia Kholidiyah Nusantara. Baik, kita cukupkan untuk sesi hari ini. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan atau kata yang kurang pantas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ilahi anta maksudi wariduka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.